Halo, gue Radit. Selamat datang kembali di Jumir, Jumat Misteri, di mana program ini akan ngebahas tentang konspirasi, misteri, dan horor. Oke, langsung ke intronya dulu. Nah, di episode kali ini, gue akan ngebahas tentang dongeng yang sedikit mengandung unsur misteri di dunia nyatanya. Ya, kalau kita dengar tentang dongeng, pasti kan kita ingat masa-masa kecil kita gitu kan ya. Didongengin atau diceritain sama orang tua kita gitu. Ceritanya gimana-gimana, ya bisa jadi hiburan buat kita gitu. Namun, siapa sangka ada cerita yang bisa dikatakan bisa bikin kita wah gitu kalau kita nggak denger cerita versi aslinya. Kita langsung aja bahas ke kontennya. Nah, yang pertama, ada dongeng dari Cinderella. Dalam versi aslinya, saat pangeran berusaha mencari sepatu kaca yang tertinggal oleh Cinderella, si ibu tiri dari Cinderella tersebut berusaha mati-matian agar kedua putrinya mendapatkan sepatu kacanya biar ya gimana caranya lah kedua anaknya itu bisa kakinya cocok di sepatu kaca tersebut. Nah, yang pertama, ada salah satu kaki dari putrinya yang kebesaran atau ya terlalu besar gitu dari sepatunya. Nah, si ibu tiri ini kemudian memotong jari dari kaki si putrinya tersebut. Bayang dong gimana saking pengennya gitu lah, saking pengen dapat tahta gitu ya. Kalau gue sih aneh. Putri keduanya itu kakinya terlalu kecil untuk ukuran sepatunya. Si ibu tiri ini kemudian berusaha menggeleng atau melindas kakinya gitu biar kakinya kelihatan lebar. Ngeri gak sih? Jadi aneh ya. Nah, dari situ terbentuklah istilah atau kalimat pain for beauty atau rasa sakit untuk kecantikan. Kalau kita artinya word to word ya, perkata per kata. Tapi ya kalau mau disingkat intinya mah kurang lebih sama kayak gitu ya. Jadi kalau kalian mau cantik itu harus ada rasa sakitnya gitu. Bener gak sih buat cewek-cewek? Gak tahu juga. Nah, pada akhirnya berbagai cara yang dilakukan oleh ibu tiri dari Cinderella tersebut tidak apa ya, ya sia-sia gitulah. Jadi tetap aja nggak muat si sepatu kacanya buat ke kedua anak dari si ibu tirinya tersebut atau kakak tiri dari si Cinderella tersebut. Nah, ketika sang pangeran sudah mengetahui siapa pemilik dari sepatu kaca tersebut, yang dimana pemiliknya adalah Cinderella. Kemudian sang pangeran ini murka atau marah dan kemudian mengirim satu ekor elang untuk mematuk mata dari si ibu tirinya tersebut. Gila nggak tuh dibalasnya langsung kirimin elang gitu. Nah, di akhir ceritanya sang ibu tiri dan kedua anaknya ini akhirnya dibuang oleh pangeran tersebut dari daerah kekuasaannya gitu dan tinggal di luar kota sebagai pengemis. Yang kedua, Putri Salju dan Tujuh Kurcaci. Dalam versi aslinya, dikisahkan ratu meminta bawahannya untuk menghabisi Putri Salju. Dan sebagai bukti bahwa Putri Salju telah dibunuh, bawahannya harus membawa jantung dari Putri Salju tersebut. Si bawahan ini kemudian melepaskan atau membebaskan Putri Salju tersebut. Nah, si bawahan ini kemudian membunuh seekor rusa dan membawa jantung dari rusa tersebut. Kemudian membawanya kepada sang ratu dan mengakui bahwa jantung tersebut adalah jantung dari seekor rusa, padahal bukan. Makanya periksa dulu kalau mau makan. Nah, tujuan untuk sang ratu ini mengincar atau memakan jantung dari Putri Salju tersebut simple sih. Karena si Putri Salju ini kayaknya cantik deh. Terus si ratu ini kelihatannya goreng patut deh. Apa ya goreng patut? Ya kurang enak dilihat gitulah secara visual. Tujuannya untuk si ratu memakan jantung dari Putri Salju ini berharap agar kecantikan dari si Putri Salju tersebut berpindah kepada dirinya dan biar kelihatan cantik gitu. Masuk akal nggak sih? Dari jantung langsung pindah ke kecantikan, padahal aneh. Di akhir cerita, dikisahkan Putri Salju tewas karena makan sebuah apel yang ternyata sudah diracun oleh ratu tersebut. Nah, terus siapa? Makanya sembarangan, makanya cek dulu udah lulus BPOM RI atau belum. Nah,
Setelah si putri salju tersebut tewas, kemudian putri salju ini bisa hidup kembali berkat dicium oleh sang pangeran. Aing juga pengen kalau ada tuan putrinya cium Aing. Setelah diboyong ke istana, sang ratu tersebut kemudian dihukum. Nah, berbeda sama apa yang kalian ketahui. Hukuman sang ratu pun di dalam versi aslinya tidak main-main. Kaki sang ratu diberi rantai dan dipaksa menari hingga sang ratu tersebut meninggal atau mati. Ngeri ya. Yang ketiga, Hansel dan Gretel. Kisah rekaan Brother Grimm ini awalnya dibuat untuk orang dewasa. Namun, karena ceritanya ini tidak populer, akhirnya dibuat untuk versi anak-anaknya. Dalam versi dewasanya, Hansel dan Gretel diceritakan sering disiksa oleh orang tuanya yang psikopat atau psikopat. Buset dah dia. Sang ayah sering menyambuk mereka, sering menyambuk mereka kayak kuda, dan sang ibu suka melukai mereka dengan cara menyayat kulit-kulit mereka sampai berdarah ngucur gitu. Dan parahnya lagi, ketika darah mengalir dari luka sayatan yang dia buat oleh ibunya tersebut, si ibu ini malah ketawa-ketawa melihat darah mengalir dari tubuh mereka. Parah sih. Padahal jokesnya di mana? Nah, kemudian Hansel dan Gretel ini kabur dari rumah mereka dengan tujuan ingin melarikan diri dari kedua orang tua mereka. Ya intinya ingin cari aman gitulah. Akhirnya mereka berlari sampai menemukan suatu rumah yang terbuat dari permen. Setelah mereka masuk, tanpa diketahui atau tanpa mereka ketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah seorang penyihir. Sayangnya, penyihir tersebut merupakan seorang penyihir yang kanibal. Dan kalian tahu sendiri akhirnya gimana. Akhirnya mereka berdua dibunuh dan jadi korban kanibalisme dari sang penyihir tersebut. Sayang sih, kasihan ya, niatnya pengen cari aman, tapi malah ujung-ujungnya berakhir dengan mengenaskan juga. Cerita Hansel dan Gretel ini merupakan kisah pertama yang mengandung unsur kanibalisme. Yang keempat, gadis berkerudung merah. Kisah klasik ini diangkat dari sebuah cerita tentang seekor serigala yang memakan seorang anak perempuan berkerudung merah. Kejadian ini terjadi sekitar pada abad ke-18 di Eropa. Waktu itu dikisahkan seorang anak perempuan disuruh oleh orang tuanya untuk mengunjungi rumah neneknya yang berada di sekitar hutan. Gadis ini disuruh untuk mengunjungi neneknya yang sedang sakit. Awalnya gadis ini diminta oleh orang tuanya untuk pergi sebelum matahari terbit. Namun entah kenapa si anak ini perginya malam-malam gitu. Ya mungkin karena ada kelas online dulu kali siangnya dan ada ulangan, jadi berangkatnya malam. Karena si gadis ini perginya malam hari, hal tersebut menjadikannya dia tuh dijadikan target oleh seekor serigala yang sudah mengintainya. Gadis ini pun sempat lolos dari kejaran seekor serigala tersebut dan sempat sampai ke rumah neneknya. Namun sayang, ternyata ada seekor serigala lainnya yang sudah lebih dahulu sampai ke rumah neneknya tersebut. Dan tanpa disangka-sangka, neneknya ternyata sudah menjadi korban dari terkaman seekor serigala tersebut. Dan seperti cerita-cerita sebelumnya, ketika si sang gadis tersebut sampai di rumah neneknya tersebut, hal yang tidak terduga pun terjadi. Sang gadis ini kemudian dibantai oleh seekor serigala yang sudah ada mendahului keberadaan gadis ini di rumah neneknya tersebut. Nah, kisah asli ini bernama Little Red Riding Hood, atau kurang lebih bahasa Indonesianya gadis berkerudung merah gitulah. Cerita ini tuh hampir difilmkan secara utuh dalam film Hoodwinked. Namun, berhubung film tersebut dikhususkan untuk anak-anak, akhirnya versinya diubah mengikuti alur
yang kita ketahui sampai saat ini. Yang kelima, Ariel si Putri Duyung. Kisah si Putri Duyung begitu menjadi ikonik dan ya menyentuh hati banyak orang hingga hari ini. Namun, tahukah kalian kisah si Putri Duyung ternyata tidak seindah yang kalian ketahui. Dalam versi aslinya, si Putri Duyung ini yang menjadi selama manusia dibekali sebilah pisau dan pisau tersebut diselipkan di balik rambutnya yang panjang dan tebal. Tujuannya sederhana. Jika ada seorang manusia yang mengetahui identitas atau jati diri asli dari si Ariel tersebut, Ariel akan langsung membunuhnya. Ya, tujuannya untuk menjaga identitas mermaid lainnya dan untuk menjaga kerajaan Neptunus agar tidak menjadi buruan manusia. Dalam perkembangan kisahnya, cerita dari si Ariel Putri Duyung ini ya sama kayak konten-konten sebelumnya. Tentu saja berakhir dengan tragis. Cintanya yang bertepuk sebelah tangan dan sang pangeran yang tiba-tiba meninggalkannya dan lebih memilih wanita lain daripada Ariel ini. Hal ini menjadikan si Ariel tersebut patah hati dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri dengan sebilah pisau yang dibawanya tersebut. Oke, itu tadi 5 kisah seram di balik dongeng anak yang tidak diketahui banyak orang. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk episode Jumir kali ini. Sampai jumpa di konten yang menarik. Ya, kalau tidak menarik nggak akan dibahas. Ya, pokoknya gitulah. Oke, gue akhiri aja sampai sini dulu dan sampai jumpa.